Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sejawat sekalian peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dalam Dolan diskusi online mingguan seri ke-61 pada hari ini Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Diskusi online mingguan selalu menampilkan narasumber dan juga moderator dari berbagai organisasi profesi dengan topik yang berbeda-beda sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini masih melanjutkan dengan topik tentang keganasan atau kanker. Pada minggu kedua bulan Februari ini, topik yang akan diangkat pada webinar seri ke-61 adalah tentang CA prostat dengan pembicara ataupun narasumber dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Yang pertama narasumber kita adalah Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Beliau adalah guru besar FK UNER, sekaligus dekan FIKIA atau Fakultas Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Erlangga Banyuwangi. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Wahyu Jati Susanto, spesialis urologi konsultan. Beliau adalah staf Departemen KSM Urologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada Dolan seri ke-61 ini adalah Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis obginsos. Beliau adalah staf Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baik para peserta atau pemirsa setia Dolan di Surabaya, sebelum kita mengikuti acara webinar Dolan ini, terlebih dahulu mari kita simak bersama sambutan pembukaan dari Ketua ID Cabang Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Brahmana Iskandar, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati guru-guru saya, senior-senior saya. Yang pertama Prof. Sutoyo, yang kedua Dr. Wahyu Jati, kemudian sahabat saya Dr. Yusuf, dan terima kasih kepada panitia, Dr. Linda, Dr. Charles, dan Dr. Pandu, Dr. Ula, yang mempersiapkan acara dari minggu ke minggu. Nah, saya juga menyapa yang terhormat para peserta yang sampai detik ini sudah 223. Biasanya akan nambah dengan cepat begitu. Topik siang hari ini penting karena kita memperingati bulan kanker. Nah, ini topiknya untuk laki-laki ini selalu masalahnya kanker, salah satu kanker yang terbanyak adalah CA prostat. Nah, nanti kita akan mendengarkan beliau-beliau. Dan tujuan acara ini seperti lebih banyak diskusi sebetulnya ya. Jadi bukan kita mendengarkan saja, tapi kita bertanya, mumpung pakar-pakarnya langsung di sini. Bagaimana screening CA prostat, bagaimana pengecekan PSA, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, saya terima kasih banyak apresiasi di sela kesibukan Prof. Sutoyo, Dr. Wahyu Jati, dan Dr. Yusuf.
untuk berkenan sedekah ilmunya siang hari ini. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Brahmana atas sambutan pembukanya. Baiklah para peserta sedia Dolan ID Surabaya, langsung saja mungkin kita masuk ke sesi ilmiah pada sore hari ini tentang CA prostat yang sudah hadir bersama-sama kita, para guru-guru kita, guru-guru kami juga yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Untuk itu, selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Muhammad Yusuf. Selamat sore, Dr. Yusuf. Sore, Dokter Linda. Dan Dok, ya saya serahkan kepada Dr. Yusuf ya Dok, selaku moderator untuk memimpin jalannya webinar ID Surabaya seri ke-61 pada sore hari ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Linda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore semua, kedua pembicara kita, Prof. Toyo dan Dr. Wahyu Jati. Tak lupa juga kami terucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua ID. Seperti yang sudah dibuka tadi oleh Dr. Linda dan Dr. Brahmana, bulan ini adalah bulan kanker dunia, World Cancer. Nah, pada topik kita hari Senin tanggal 12 ini kita akan bicara tentang CA prostat ya. Eh, Prof. Toyo dan Dr. Wahyu ini adalah guru-guru kami semuanya. Tentu eh, yang akan kita bicarakan tentang CA prostat. Saya sempat sebelum berani jadi panelis moderator di sini tentu tadi buka videonya Prof. Sutoyo dulu. Kebetulan Prof. Sutoyo juga aktif ya. Beliau punya kanal YouTube ya, STJ TV. Di sana sekitar 2 tahun yang lalu Prof bicara tentang CA prostat. Nah, eh, kalau mungkin waktu di YouTube itu mungkin lebih banyak untuk ini ya, untuk apa dokter dan masyarakat awam. Nah, format ID Dolan ini, Prof, kita semua ini tenaga medis, Prof. Jadi dokter semuanya. Jadi kebanyakan dokter-dokter yang bekerja di FKTP, itu Dokter Wahyu juga menjelaskan. Jadi topik kita diskusi ini adalah lebih ke arah bagaimana teman-teman kita, para dokter yang di FKTP ini eh, sampai sebatas mana apa itu cara mereka melakukan anamnesis, kemudian cara mereka melakukan pemeriksaan tambahan, akhirnya melakukan diagnosis, akhirnya kapan saat yang tepat untuk merujuk seperti itu tentang CA prostat. Eh, Prof. Sutoyo atau Dr. Wahyu, kalau misalnya ada langsung dijelaskan atau sedikit slide, boleh Saya langsung langsung bisa aja, share screen. Mungkin yang pertama eh, Prof. langsung Sutoyo saya. dulu. Ya, Oke, silakan Prof. Oke, silakan Prof. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang saya hormati Ketua ID Dr. Brahmana, yang saya hormati juga tadi Dr. Linda, juga moderator ini Mas Yusuf ya, juga teman saya ini, kadep saya Dr. Wahyu Jati, ya, saya urologi, konsultan juga beliaunya konsultan. Jadi juga para peserta dolan ya, saya memang tahunya dolan ini terus terang baru tahu kemarin pada saat ada diundang ID di Grand City itu dolan, kita pikir dolan itu apa, ternyata diskusi online ya. Terima kasih saya diundang, terima kasih sekali. Jadi bicara tentang prostat ya, penyakit prostat itu sebetulnya ada 3 ya, ada prostatitis ya, kemudian juga ada BPH, benign prostat hiperplasti, dan kemudian ada juga namanya kanker prostat ya, CA prostat tadi itu. Jadi memang ada 3 itu, dan tentunya mereka punya persentase. Jadi yang paling banyak adalah BPH ya, benign prostat hiperplasti, jadi Cina itu ya. CA prostat itu kira-kira 20% dari kejadian, artinya tidak terlalu banyak ya. Jadi yang banyak adalah Cina itu. Tentang kemudian memang CA prostat ini menjadi
kanker prostat ini memang menjadi kematian nomor 2 dari laki-laki lah, kira-kira itu. Kematian nomor 2 dari laki karena keganasan prostat. Memang itu bisa menyebabkan kematian kalau memang datangnya sudah terlambat, gitu ya, terlambat sehingga kasusnya sudah menyebar kemana-mana, sudah metastase ke paru-paru, ke tulang dan sebagainya, sehingga memang menjadi kematian nomor 2 pada laki-laki, ya, gitu ya. Kemudian termasuk itu di daerah lagi termasuk di Eropa, di Amerika juga memang demikian. Dan kita punya kasus itu ada saya baca penelitian itu 8 tahun terakhir ya, 8 tahun terakhir di Bandung, Surabaya dan Jakarta itu jumlahnya sekitar 1.000 ya, 1.100. Jadi 8 tahun terakhir, jadi 8 tahun terakhir bukan setahun, ini 8 tahun terakhir. Jadi kira-kira kalau ini sekarang 24, 23 ya, ya kira-kira 8 tahun yang lalu itu sampai dari tiga center itu sekitar 1.000-an lah. Nah, memang cukup banyak ya kasusnya itu, tapi yang biasanya datangnya memang kebanyakan terlambat sehingga tentunya juga karena terlambat datangnya juga karena banyak yang menyebabkan kematian juga. Nah, oleh karena itu bagaimana kita supaya tahu jangan sampai pasien nanti terlambat. Pertama kita harus tahu gejalanya seperti apa. Ya, gejalanya seperti apa orang yang sakit prostat itu. Jadi gejalanya sebetulnya ya sama dengan ini tadi gejala kanker prostat sama dengan gejala dari penyakit prostat yang lain, penyakit prostat yang jinak tadi itu ya, keluhannya sepertinya seperti kuncing kurang lancar ya, ada namanya LUTS itu, lower urinary tract symptom ya, kencing kurang lancar, pancarannya lemah, kemudian juga sering kencing malam hari, ya, kemudian juga kadang kencing darah, ya, kemudian itu apa itu ada nokturia, kencing kurang lancar, kemudian juga kencing menetes dan sebagainya. Dan pada suatu saat bisa terjadi retensi ternyata tidak bisa kencing ya, tidak bisa mengeluarkan kencing, sehingga itu namanya retensi. Itu biasanya gejalanya itu. Dan kalau memang sudah misalnya sudah kanker, kadang-kadang sudah misalnya berat badan menurun, ya, ada kencing darah, dan kemudian ada juga kadang-kadang bisa terjadi hematospermi, ya, spermanya keluar darah dan sebagainya. Dan kemudian juga itu anamnesenya seperti itu, seperti sama dengan anamnesa penyakit yang lain, khususnya penyakit prostat, itu termasuk gejala prostat yang seperti biasa itu. Tapi kadang-kadang juga bisa tanpa gejala juga demikian, kalau masih ringan sekali tanpa gejala. Nah, tentunya kita harus selalu bahwa kita sebagai dokter selalu selain anamnesa tadi juga keluhan utama tentunya apa, kemudian juga anamnesa, kemudian kita juga harus tahu tentang riwayat keluarga misalnya. Keluarga bagaimana misalnya, ada riwayat kanker prostat atau tidak misalnya. Ada misalnya, itu juga menambah poin kita untuk cenderung mendiagnosa ke sana arahnya. Kemudian juga pemeriksaan fisik tentunya. Pemeriksaan fisik tentunya secara umum bisa semuanya melalui vital sign ya, vital sign bisa mulai tensi nadi dan sebagainya. Ada kemudian dari kepala ada anemis atau tidak, kemudian dilihat dari kandung kencingnya, buli-bulinya penuh atau tidak ya. Karena dia sampai itu dia sudah retensi ya, atau mungkin masih kosong atau penuh ya. Kemudian setelah itu tentunya setelah itu kita harus melakukan retaltuse ya, colok dubur. Colok dubur itu kita lakukan colok dubur, nanti kemudian kita lihat apakah nanti itu ada bagaimana konsistensinya. Kalau yang misalnya BPH, penaikan prostat hiperplasi, tentunya konsistensinya lunak, jadi tidak keras, jadi hanya istilahnya itu tidak keras, tidak berdengkur-dengkur. Tapi kalau curiga kanker, biasanya pada saat retaltuse itu colok dubur, dia akan teraba keras, berdengkur-dengkur ya, kadang-kadang tidak simetris antara kanan kiri dan sebagainya. Artinya sudah dan keras, menonjol, kemudian berdengkur-dengkur dan sebagainya itu ya. Itu pada saat retaltusenya. Setelah dilakukan retaltuse, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya apa? Antara lain laboratorium. Nah, laboratorium selain kita melihat darah lengkapnya, ya misalnya tentunya kita lihat HB-nya berapa. Itu penting juga karena HB-nya itu biasanya kalau sudah gangguan prostat yang lama itu juga HB-nya bisa turun, atau prostat yang kanker prostat yang sering kencing darah juga bisa menurun. Tentunya juga kita lihat selain HB-nya, kemudian juga kita lihat fungsi ginjal kita lihat kreatinin berapa, ya, bunyinya berapa. Itu karena apa? Karena kalau orang yang sudah sering melakukan ada gangguan prostat,
misalnya kanker misalnya, itu kencing kurang lancar, maka bisa terjadi gangguan ginjalnya sendiri. Ya, kreatinin bisa naik juga, ya naik juga sehingga juga HB-nya rendah juga ya, rendah. Kemudian setelah itu tentunya kita ada setelah HB, kemudian apa sering kreatinin kita cek ginjalnya, tentunya juga lab yang lain ya, liver dan sebagainya. Kemudian kita perlu ngecek apa itu penunjang tadi lab yang tertentu adalah PSA, namanya tumor marker, ya penanda tumor, atau disingkat dari prostatic specific antigen ya, PSA itu diperiksa ya, diperiksa PSA-nya berapa. Biasanya yang umum kita anukan adalah lebih kecil sama dengan 4 nanogram per desiliter itu pada umumnya ya. Itu biasanya lab-lab itu biasanya standarnya sama ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan USG ya, USG. Kemudian juga misalnya kalau USG-nya bisa lewat abdomen ya, bisa juga lewat transrektal, jadi bisa juga USG lewat dubur, atau bisa juga USG lewat abdomen ya, USG abdomen namanya, bisa juga USG transrektal. Jadi sudah dilakukan RT sudah, jika ternyata ada pengerasan tadi itu, kemudian dilihat dengan USG-nya, ternyata juga ada gambaran yang curiga tumor ya. Biasanya kalau ada tumor biasanya ada gambaran yang hipoikoik itu ada gambaran yang hitam-hitam gitu ya, hitam-hitam gitu. Hipoikoik misalnya bisa gitu ya. Terus kemudian setelah itu tentunya kalau kita ingin memastikan lagi perlu dilakukan penunjang yang lain ya. Tapi tidak harus dengan yang lain, misalnya dengan apa itu MRI dan sebagainya ya. Nah, kemudian atau CT scan atau MRI. Nah, untuk memastikan ini kanker apa bukan, tentunya dengan biopsi. Kalau mau tahu ini kanker apa bukan adalah biopsi. Jadi selama hanya tadi dengan gejala gangguan prostat, kemudian RT-nya ada nodul, ada dungkul, kemudian juga ada apa itu kencing darah, kemudian juga ada USG yang curiga ada CA tadi itu, juga ada keganasan. Nah, kalau mau memastikan ya dilakukan biopsi supaya pasti ya, itu supaya pasti bahwa ini ada kanker prostat. Nah, memang kalau pada kasus-kasus yang awal yang sangat apa itu yang baru dini, memang ya gejalanya seperti penyakit BPA aja, ini seperti biasa itu. Itu saya kira dari saya, mungkin nanti Dr. Wahyu ini mungkin bisa menambahkan yang lebih lengkap lagi. Monggo Dr. Wahyu. Baik, terima kasih Prof. Sutoyo. Ya, Eh, langsung boleh Dokter Wahyu Wahyu. yang menyampaikan lagi. Ini kepada sejawat semuanya yang bertanya, boleh langsung di Q&A ya, di chat saja. Nanti kami akan bacakan ya. Jadi ini sifatnya karena diskusi ya, eh, bisa nggak ada presentasinya, memang seperti itu, memang formatnya. Silakan Dokter Wahyu. Dokter mungkin di unmute dulu dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, ini teman saya waktu di Sumber Belakang. Ya Siap betul. dok. Siap dok. Ya, saya kira tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Profesor Sutoyo. Saya uh, tidak menambah waktunya lagi, karena waktu tinggal 40 menit. Mungkin bisa langsung aja ya, Dr. Muhammad Yusuf. Silakan kalau mau diskusi. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Dokter Wahyu. Ya, jadi ini langsung saja Prof dan Dokter Wahyu ini masih ada satu pertanyaan audien yang sudah masuk ini di 370-an lebih. Eh, untuk Prof Toyo, mohon pencerahan sejauh ini bagaimana BPH itu bisa berkembang menjadi CA prostat. Silakan Prof. Ya, jadi kalau mana bisa berkembang, memang prostat itu kan sel-selnya itu kan selalu mengadakan proliferasi, proliferasi, ya kan. Nah, seperti juga sel-sel yang lain itu dengan adanya mutasi dan sebagainya, mungkin ada faktor lain ya yang kenapa dia mutasi, ada sinar, ada macam-macam yang bisa bikin termasuk sel-sel yang lain juga. Juga perkembangannya itu mungkin bisa juga karena faktor lain, bisa infeksi menerus ya, atau mungkin ada apa mutasi sel-selnya dan sebagainya. Nah, itu memang bisa terjadi itu apa itu bisa menjadi berubah menjadi kanker ya. Sama dengan sel-sel yang lain juga sama itu perubahannya. Jadi sel pun bisa menjadi
dulunya jinak bisa menjadi kanker, memang bisa. Ya, sekarang sempat sama dengan sel pertumbuhan sel yang lain. Nah, karena memang sel itu kan selalu tumbuh terus. Ya, ada faktor-faktor lain, mungkin ya tadi itu mutasi atau faktor radiasi dan sebagainya, juga bisa infeksi dan sebagainya. Itu bisa mengubah benar-benar menjadi ganas hal itu. Itu, saya kira itu. Jadi tidak ada faktor khusus ya, Prof ya, yang menyebabkan BPH ini berubah menjadi CA prostat selain yang dipaparkan tadi yang macam-macam karena sifatnya sendiri, kemudian bisa dari faktor eksternal, radiasi dan lain sebagainya. Ada Hmm. yang memicu lebih cepat BPH berubah menjadi CA gitu, tidak ada ya, Prof? Yang spesifik tertentu gitu, Prof? Setahu saya itu memang itu karena memang eh, ya sama dengan sel yang lain tadi itu berubahnya itu karena itu. Ya, karena mutasi yang faktor kan seperti kalau kita lihat apa itu seperti kita merokok misalnya itu kan nikotinnya merubah menjadi sel menjadi sel ganas. Kemudian juga termasuk orang-orang yang antara lain misalnya kanker kandung kencing itu ya. Itu antara disinyalir bisa karena merokok, bisa karena juga orang-orang yang bekerja di zat-zat kimia dan sebagainya. Ya, misalnya petani yang kena pupuk dan sebagainya itu bisa juga katanya bisa menyebabkan itu faktor-faktor faktor-faktor yang eh, berisiko lah ya. Jadi ya yang jelas karena ada mutasi sel itu. Ya mungkin Dokter Wahyu bisa Baik, katakan. Saya iya. saya begitu. Saya ada tambahan mungkin Dokter Wahyu, mungkin disambung juga Dokter Wahyu juga. Apakah PSA itu sejalan dengan meningkatnya keganasan? Kemudian adakah terapi atau tindakan untuk menurunkan PSA-nya tadi? Silakan Dokter Wahyu. Ya, terima kasih Prof. Toyo dan Dr. Yusuf. Mungkin yang perlu dipahami bahwa sebenarnya sebenarnya BPH itu tidak berubah menjadi kanker, tapi memang sel-sel kanker itu sendiri tumbuh. Jadi tumbuh berkembang menjadi suatu keganasan. Itu karena mutasi gen dari awalnya, dari mutasi gen dari awalnya itu yang uh, bisa terjadi. Saya kira kanker prostat ini itu identik dengan kanker payudara kalau pada wanita. Dia sangat dipengaruhi oleh hormon. Kalau ada laki-laki kan hormon estrogen, ya, hormon Testosteron. testosteronnya itu karena dipengaruhi oleh itu. Dan kanker prostat ini adalah diturunkan herediter. Jadi hati-hati kalau ada apa kakeknya, pakliknya atau orang tuanya itu ada riwayat kanker prostat, maka dia harus secara apa namanya rutin memeriksakan diri, terutama pemeriksaan PSA. Ya, jadi apa indikator awal untuk melihat kecurigaan ke arah kanker prostat itu adalah pemeriksaan PSA dan colok dubur. Jadi dua itu yang utama, PSA dan colok dubur. Kalau ada salah satu yang mencurigakan ke arah suatu ganasan, maka harus diperiksakan lebih lanjut. Ya. Dengan cara mungkin yang lebih invasif adalah biopsi untuk memastikan benar kanker atau bukan. Nah, kemudian yang salah persepsi pada masyarakat bahwa PSA-nya naik itu terus tanya, apalagi dokter umum juga tanya, bagaimana cara menurunkan PSA? Jadi treatmentnya itu bukan menurunkan PSA, tapi mengobati kankernya. Jadi PSA jangan diturunkan. Nanti kalau diturunkan PSA-nya, bisa saja diturunkan PSA-nya dengan obat. Nanti jadi diagnosa kankernya jadi tertutupi. Akhirnya kankernya jalan terus yang menyebabkan tidak terobati, akhirnya tidak bisa di treatment sesuai dengan stadiumnya. Jadi yang diobati itu kankernya. Nanti kalau kankernya atau CA prostat itu diterapi, apakah mau dioperasi radikal, apakah mau diradiasi, atau mau di apa hormonal terapi, nanti kan kankernya diobati, otomatis PSA-nya akan turun sendiri. Jadi yang diobati bukan PSA-nya, tapi yang diobati adalah kankernya. Saya kira itu, Dokter Yusuf. Iya. Menyambung Dokter Wahyu dan Prof juga. Jadi, apakah PSA dan colok dubur ini salah satu metode screening untuk CA prostat dan kapan sebaiknya mulai kita lakukan? Apakah mulai di atas usia 50 atau 60? Silakan.
Ya, jadi pas tadi kan tetap pertama tadi dengan keluhan tadi ya, keluhan kencing kurang lancar dan sebagainya tadi ya. Kemudian datang buat kita. Tentunya kalau sudah, dan itu biasanya terjadi sekitar umur 50 ke atas. Ya, ke atas itu ya memang tetap kita screeningnya adalah sekitar itu. Memang kejadiannya terbanyak sekitar kalau lihat apa itu persentase tinggi adalah sekitar 60-an. Jadi umur 60-an. Jadi artinya 50 ke atas sudah kita lakukan screening PSA-nya. Tentunya kita lihat juga dari RT-nya tadi, relatusinya. Itu jelas-jelas ada nodul, ya jelas ada nodul, ada pengerasan. Ya tentunya ya kita lihat PSA-nya berapa, ya PSA-nya berapa, naik apa tidak. Jadi kan rata-rata kan sekitar kurang lebih kecil sama dengan 4 itu nanogram per desiliter. Ya kalau misalnya lebih, ya tentunya dan ada nodul, jelas itu monggo kita perlu dilakukan tadi, apalagi sudah ada USG juga, USG transrektal maupun USG abdomen sudah kelihatan ada gambaran tumor dan gambaran CA itu ada gambaran khusus, Pak. Kalau lihat sudah melihat USG ada gambaran khusus seperti ipo kita ada gambaran yang kalau kita lihat USG ada gambaran hitam-hitaman gitu, namanya ipo kita. Itu biasanya kita lihat untuk memastikan dilakukan biopsi itu supaya pasti ya. PSA screeningnya itu. Ya, jadi tidak bisa sendiri PSA atau tidak bisa tetap dikombinasi dengan RT tadi, relatus C. Yeah. Baik, baik Prof. Eh, kita lanjut ya, Prof. Ini banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan apa itu kita bisa jawab untuk 1 jam ke depan ini. Ini untuk Prof. Nanti Dr. Wahyu juga menambahkan eh, masalah metode pengobatan. Jadi bagaimana kalau pasien itu apa ya dengan herbal, apakah bisa mengurangi gangguan prostat? Mungkin ada yang bisa jawab seperti ini, Prof. Herbal. Ya, Herbal. dari Dokter Musa apa Mufasirin ini, Prof. Ya, Jadi takut kalau operasi. kita ada terapi pusat tentunya tergantung daripada stagingnya tentunya ya. T-nya berapa, N-nya berapa, M-nya berapa kan begitu. Jadi Ya, kalau selama ini tentunya kita belum pernah apa terapi herbal ya, ya terapi tentunya kita bisa dengan tadi dengan eh, apa radiasi, kemudian bisa hormonal, terapi hormonal, kemudian bisa dengan dilakukan operasi dan nggak bisa dengan tambahan kemoterapi. Jadi tentunya kita memberikan terapi itu tergantung daripada stagingnya daripada kanker ini, ya. Jadi bisa dengan apa radiasi, ya, bisa dengan apa pembedahan, bisa kemo dan bisa dengan tadi itu. Ya, jadi artinya tergantung daripada stagingnya. Kalau herbal, saya terus terang tidak pengalaman kalau herbal. Jadi kita kalau saya jelas ada tumor ya kita lihat stagingnya ya, dulu, ya. Belum pernah kasih herbal, belum pernah ya. iya, ya. Belum pernah kasih Jadi herbal ya. kanker secara umum ya, Prof ya. Jadi Ya, bisa terapi hormonal, bisa radiasi, bisa radiasi, operasi. ya, Jadi kemo, standar sebenarnya, Prof, untuk penyakit-penyakit kanker yang lain juga ya, Prof ya, sama ya, dengan stagingnya keganasan di juga bidang. ya. Iya. Lanjut saja untuk Dokter Wahyu. Ini kalau di vaskes pertama ini dok di FKTP penata laksanaan apa tanggapan Dokter Wahyu tentang pelaksanaan penata laksanaan untuk di vaskes 1, kemudian kapan kita harus merujuk saat kita di puskesmas, kemudian bagaimana secara klinis membedakan kanker prostat dengan prostatitis di vaskes pertama. Silakan Dokter Wahyu. Terima kasih. Ya, jadi kanker prostat, diagnostik untuk kanker prostat itu memang sulit. Satu karena letaknya itu tersembunyi. Kalau dia masih localized, masih artinya masih belum ada penyebaran ke tempat lain, tidak ada keluhan. Keluhannya itu seperti orang gangguan pada prostat pada umumnya. Bisa saja karena pembesaran prostat, ya gangguannya ya keluhan kencing. Tapi kalau sudah menyebar, nah itu baru ada keluhan nyeri pada punggung, nyeri pada kaki karena penyebaran pada tulang. Kemudian bagaimana membedakan prostatitis dengan CA prostat? CA prostat itu sekali lagi tidak ada keluhan yang khas sebelum dia menyebar. Kalau prostatitis itu keluhannya jelas sekali. Dia ada rasa tidak nyaman pada daerah perineum. Rasa tidak nyaman pada duduk itu sudah berubah ke sana kemari sehingga tidak nyaman karena rasanya itu apa ya rasa ganjel di daerah perineum itu atau rasa kemeng di daerah tersebut atau di daerah pelvisnya juga rasa tidak enak. Jadi seringkali pasien tidak bisa menjelaskan
rasa tidak enak tepatnya daerah mana, itu biasanya karena prostatitis. Jadi beda sekali klinisnya pada CA prostat. Pada CA prostat itu tidak ada keluhan yang jelas, kecuali kalau sudah metastase, kalau belum ada penyebaran tempat lain. Nah, makanya yang perlu diketahui itu adalah keturunan, ada apa tidak. Kalau tidak ada, ya tidak eh, apa namanya, mungkin kemungkinannya tidak terlalu tinggi kejadian itu. Kemudian yang kedua adalah konsumsi. Memang seperti merokok, apa konsumsi alkohol itu ada risiko untuk terjadinya CA prostat. Konsumsi alkohol maksudnya minum-minuman beralkohol ya itu. Kemudian berikutnya treatmentnya bagaimana, pilihan treatment. Jadi panduan terapinya untuk CA prostat itu adalah secara garis besar itu ada dua, yaitu kuratif treatment dan paliatif treatment. Kuratif treatment di sini kuratifnya itu adalah apa nama radioterapi, maka harus dikombinasi dengan hormonal terapi. Kalau dulu memang hanya radiasi saja. Dan juga kanker prostat itu ada gradasinya, ada tingkat keganasannya. Jadi itu dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama itu berdasarkan nilai PSA, berdasarkan apa namanya Gleason score dan tingkat keganasan. Gleason score itu mulai dari yang paling ringan tingkat keganasan paling rendah yaitu Gleason score-nya 2 dan yang paling tinggi adalah 10. Ya. Kalau nilai Gleason score-nya itu hanya sampai 6, ya tingkat keganasannya tidak tinggi. Jadi pilihan treatmentnya itu hanya wait and see, follow up aja tiap berapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali diperiksa PSA-nya agresif, progresivitas PSA-nya bagaimana. Kalau dia tidak terlalu progresif, ya tidak perlu agresif treatmentnya di follow up saja. Jadi terapinya itu tidak perlu terapi operasi atau terapi yang lain. Kemudian kalau di atas 6, Gleason score-nya 7 ke atas, itu baru treatment. Jadi kalau tadi kuratif treatment, kalau paliatif treatment, kalau dia sudah ada penyebaran, maka terapinya itu adalah paliatif. Paliatif di sini adalah menghentikan pertumbuhan kankernya. Bisa dengan hormonal, bisa dengan kemoterapi, bisa dengan new hormonal agent. Jadi ada obat-obat baru yang sekarang saat ini itu banyak macamnya dan harganya sangat mahal. Kita masyarakat Indonesia itu tidak bisa menutupi perkembangan obat-obatan ini ya karena mahalnya harga obat itu yang biasanya karena di BPJS itu yang ada hanya obat hormon generasi pertama dan juga yang kedua adalah kemoterapi. Padahal kanker prostat itu sekarang itu dari panduan yang terbaru itu kemoterapi itu juga harus dikombinasi dengan new hormonal agent (NHA). Jadi hormon yang generasi baru itu di BPJS tidak ada. Ya, akhirnya kita itu memberikan terapinya itu sesuai dengan yang ada di BPJS karena masyarakat kita itu kan sebagian besar kan tergantung pada BPJS. Ya. Jadi pilihannya itu. Kalau pertanyaannya bagaimana herbal terapi, ya karena tidak ada bukti apa namanya bukti ilmiahnya, ya kita tidak bisa menjawab. Ya. Ya, saya kira itu. Dokter Itu saya tambahkan sedikit ya, Mas. Jadi Silakan, itu silakan Prof. mungkin dari para dokter ini belum tahu tentang Gleason score ya. Gleason score itu yang menulis nanti itu patologi, ya. Kan dia melihat, jadi Gleason score itu ya, itu dia yang melihat. Jadi dilihat ini Gleason score-nya berapa, ya. Kalau dokter bedah, dokter ini nggak bisa tahu Gleason score berapa. Yang dia lihat adalah
dari apa itu dari ahli patologinya. Misalnya hasil keroannya kita lihat, jadi itu berapa Gleason skornya. Jadi sama Dr. Wahyu itu, jadi artinya itu menentukan juga stagingnya. Gleason skornya tinggi, itu menentukan staging juga. Jadi artinya memang penanganan kanker itu tergantung daripada staging. Jadi itu ya. Jadi yang mulai pertama yang apa itu konservatif ya, was waiting sampai dilakukan operasi, radiasi dan sebagainya. Jadi yang menentukan Gleason score adalah hasil patologinya itu. Orang PA, orang patologi. Ya gitu, makasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita gabungkan saja ya, karena sebagian sudah dijawab oleh Prof dan Dr. Wahyu. Eh, ini Prof, bisa ada hubungan nggak Prof pemakaian sildenafil lebih dari 20 tahun imunoterapi dan lain sebagainya, itu apa itu sangat memungkinkan ya tergantung pembiayaannya. Monggo, silakan Prof. Ya, Sildenafil sildenafil 20 saya tahun. belum pernah baca jurnalnya ya. Mungkin Dr. Wahyu yang bisa menyampaikan hubungan sildenafil dengan saya prostat tadi. Iya, Dr. Wahyu. Enggak, Saya nggak baca. sebenarnya apa namanya penggunaan sildenafil itu tidak berisiko untuk timbulnya kanker prostat. Tapi yang perlu dipahami bahwa kalau sudah menderita kanker prostat, maka tidak boleh meningkatkan hormon testosteron tadi. Ya, tidak boleh meningkatkan. Tapi kalau belum ada kanker prostat, minum sildenafil itu tidak merubah untuk menjadi kanker prostat. Saya kira itu. Iya Prof. Terima kasih Dokter Wahyu. Ada ya, sildenafil itu sudah lebih dari 20 tahun ya, saya juga baru tahu. Sudah pakai selama itu. Eh, ini ada pertanyaan, untuk BPH, ada pasien-pasien yang sudah menjalani tur seperti itu. Eh, apakah atau prosektomi ya, apakah ada kemungkinan karena CA prostat ya meningkatkan resiko ya? Mungkin Prof. Sutoyo bisa menjawabnya. Jadi BPH kemudian dilakukan tur prostat. Sudah dilakukan tur atau prostatnya sudah di prostektomi ya, artinya diangkat ya. Bagaimana resiko untuk terjadinya CA prostat seperti itu, Prof? Kalau tadi sudah kan tadi diagnosa BPH, kemudian diangkat berarti operasinya open prostatectomy ini kira-kira ya. Open prostatectomy. Seperti itu, Prof. Nah, Iya, open prostatectomy kan nanti hasilnya kan sudah kelihatan dari patologinya. Jadi ini kan tadi iya. kan BPH, berarti kan BPH itu kan sebenarnya tadi hiperplasti, artinya jinak. Kemudian diangkat itu kan biasanya diangkat berarti diangkat semuanya open prostatectomy. Jadi kita kalau ada pasien BPH itu tergantung besarnya prostat. Kalau misalnya kecil ya di bawah dulu aturannya di bawah 80 itu kita lakukan tur prostat TURP ya, transurethral resection of the prostate. Nah, tapi kalau memang di atas 80 kita lakukan open. Nah, sebelum kita melakukan tadi tentunya sudah ada screeningnya. Screeningnya tadi adalah tadi mulai dari apa PSA-nya dan sebagainya, masuk RT-nya. Tadi kan tentunya tadi sudah jelas bahwa itu bukan ganas. Ya, tetap ya karena tadi sudah jelas karena hasilnya BP ya, BP maksudnya sudah bisa berubah menjadi ganas lagi. Gitu. Iya, Baik. Ini kan saya kira hasilnya Ya, Dr. beda. Wahyu. hmm, saya kira gini. Jadi kalau pasien BPH dioperasi kemudian berubah menjadi kanker, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi yang perlu dipahami bahwa operasi sudah BPH sudah diangkat apa namanya adenomanya, benjolannya itu. Tapi kelenjar prostat itu kan masih ada di situ meskipun kecil misalkan. Karena operasinya itu bukan operasi radikal, artinya kapsulnya masih ada. Kemungkinan sel kelenjarnya itu meskipun kecil pasti ada yang tersisa di situ. Nah, mungkin saja di situ ada bibitnya pertumbuhan kanker. Jadi pada saat itu belum kelihatan tumbuh kanker, tapi sudah ada perubahan apa mutasi gen tadi, tapi tidak termasuk di dalamnya BPH itu. Mungkin
kecil di situ. Nah, suatu saat dia bisa saja karena bertambahnya usia bisa saja dia tumbuh kankernya. Tapi bukan perubahan dari BPH berubah menjadi kanker prostat, enggak. Tapi sudah ada bibitnya di situ. Jadi harus dibedakan. Ya. Jadi operasi hasilnya BPH, kemudian berapa puluh tahun lagi bisa ada kanker prostat bisa, tapi bukan dari perubahan BPH ke kanker enggak. Tapi memang ada bibitnya untuk tumbuhnya kanker itu. Jadi seperti itu. Ya, Artinya artinya sebelumnya sudah ada tapi belum kelihatan gitu ya, Dr. Wahyu ya. ya belum tumbuh. Ya, Ya. ya. Sudah ada tapi belum Hmm. tumbuh. Hmm. Makanya begini juga. Jadi kadang-kadang itu namanya kalau kita lakukan tur prostat, transurethral sesio prostat itu memang kadang-kadang itu eh, hasilnya itu bisa juga itu Cina, Ya, hasil Cina karena yang kita kuret itu adalah yang di daerah apa itu yang di sentral itu. Padahal itu kalau kita ke perifer itu bisa juga kena kena ini ya, kena apa itu kena ya kanker. kalau ya Bro, Nah, kalau sehingga apa benjolannya itu kecil sekali, belum ya, tentu kena makanya itu kerokannya betul. belum. Jadi gini ya teman-teman dokter semuanya, pada saat di tur prostat itu kadang-kadang hasilnya Cina ya ternyata ternyata dalam perkembangannya tumbuh kanker itu memang yang jadi memang karena ngeroknya itu kan di sentral di apa transuretra di uretranya itu. Nah padahal tumornya di daerah perifer di sana itu sehingga sehingga tidak kerok tidak kekerok ya sehingga bisa jadi itu memang memang sel ganasnya sudah ada sebelumnya sudah ada jadi tapi cuma belum belum kelihatan belum terambil jadi tidak terdiagnosa bisa terjadi. Bukan BPH ini berubah menjadi kanker. Ya, Baik. Ya, jadi itu menjelaskan ya. Jadi walaupun diangkat bisa jadi kalau bagian yang tertinggal itu memang dia memang akan tumbuh jadi sel kanker ya bisa saja seperti itu ya dok ya. Atau ya Ya. memang karena memang tur ya dilakukan ya di apa itu uretranya gitu. Kalau yang ya, di jauh ya nggak bisa. Oh, padahal musim bibitnya ya dari sana seperti itu. Jadi bukan BPH sendiri yang berkembang menjadi prostat dan banyak pertanyaan tentang PSA. PSA tadi sudah dijelaskan juga PSA itu bukan parameter utama, tetapi banyak faktor-faktor lain yang menentukan. Walaupun tadi disebutkan Prof. Toyo di angka di atas 4, tapi dengan kriteria macam-macam ya, ya Prof ya. ya, Besarnya, konsistensinya, kemudian pemeriksaan tambahan lagi, misalnya dengan sonografi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting biopsinya apa, seperti itu. Gitu ya Prof, betul ya Prof ya? ya. Nah, ini ada dua, nanti Dokter Wahyu juga bisa menjawab. Ini bolak-balik ditanyakan tentang tomat ini dan olive oil ini. Eh untuk pencegahan kanker ya, mungkin seperti kanker yang lain ya. Jadi nggak ada yang single yang kalau kita makan ini maka kita terhindar dari suatu penyakit ini. Gimana menurut Prof? Tomat ini Prof. Tomat ya. Ya, Iya, tomat buah itu Prof. tomat ya. Itu saya memang di beberapa ini dibahas juga. Itu mengandung apa gitu yang tapi ya tidak terlalu banyak berpengaruh. Likopen katanya Prof. Betul ya Prof? Apa? Likopen. Ya, Mengandung ya, lycopene likopen. itu ya. Tapi memang tidak terlalu banyak berpengaruh sih. Cuman eh, mungkin perlu diteliti lagi lah. Kita belum pernah melakukan penelitian tentang itu memang tentang tomat itu. Saya sih, ya selama ini sih belum pernah menganjurkan pasien supaya makan tomat sih belum, karena penelitiannya kan saya belum pernah melakukan penelitian juga. Tapi kita melakukan penelitian juga belum pernah saya melakukan penelitian itu. Oke, itu dari saya. Baik. Mungkin Dr. Wahyu yang Ya, banyak Dokter Wahyu, ada dok tomat ini. pendapat mengenai tomat dok. Apakah tomat ini bentuknya milik prostat? Jadinya berhubungan dengan pencegahan. Sebenarnya ya enggak ya, secara itu kan sama dengan herbal-herbal yang lain itu, penelitian pastinya itu enggak tahu apakah dia berpengaruh terhadap kanker prostat atau enggak. Tapi dia karena ada lycopene itu, maka ada yang berpendapat kemungkinan berpengaruh terhadap uh, pembesaran prostat, bukan terhadap kankernya sendiri. Ya, jadi uh, apa namanya secara bukti ilmiahnya saya enggak tahu. Ya, saya kira itu. Karena Baik, jadi begini Mas Yusuf. ya Prof. Jadi pembesaran prostat itu kan karena keseimbangan estrogen dan testosteron itu kan. Timbulnya kan begitu.
Jadi bukan karena tomat, tapi karena ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron itu sehingga terjadi proliferasi kan begitu. Jadi teorinya kan estrogen menurun, kemudian dia estrogen meningkat, testosteron menurun, estrogen meningkat secara relatif meningkat, kemudian jadi proliferasi, akhirnya menjadi prostat membesar kan begitu teorinya. Jadi ada ketidakseimbangan antara rasio estrogen dan testosteron. Jadi karena usia itu makin lama makin turun testosteronnya, sedangkan estrogen makin naik sehingga dengan proliferasi dari prostat itu sendiri. Jadi kita yang satu tidak ada hubungan dengan leukopen ya. Iya, itu Baik, tampaknya. baik Prof. Ini juga bertanya tentang screening ya. Sebaiknya mulai usia berapa kita mulai melakukan screening selain tadi pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan berupa PSA ini kan kapan dan sebaiknya diulang setiap berapa lama. Kalau misalnya kita di apa itu di ginekologi kan tahu misalnya pap smear setiap 3 tahun. Apakah ada panduan seperti itu ya dari urologi? Silakan Prof. Betul, Wahyu. Dr. Wahyu. Ya, tentang screening, screening itu perlu penelitian yang yang cermat karena melakukan screening itu uh, biayanya juga tidak sedikit. Melakukan screening biayanya tidak sedikit. Mungkin di Opjin seperti CA cervix. CA cervix memang kasusnya kan tinggi sekali. Sedangkan tindakan screening sendiri itu biayanya kan tidak terlalu mahal, apalagi dibantu oleh pemerintah sehingga biayanya tidak terlalu mahal. Kalau di CA prostat itu beberapa kali penelitian itu ternyata tindakan screening pada CA prostat itu tidak tidak ada standarnya, belum distandarkan karena apa? Karena antara biaya pemeriksaan dengan hasil kasus positif pada CA prostat itu sangat apa, menghabiskan biaya yang tinggi sehingga tidak dianjurkan untuk screening. Screening hanya dilakukan pada kelompok-kelompok tertentu, ya, keturunan-keturunan tertentu seperti Afro-Amerika itu memang risiko untuk terjadinya prostat itu sangat tinggi. Orang-orang Asia yang migrasi ke Eropa atau ke Amerika itu memang risiko untuk timbulnya prostat itu lebih tinggi karena perubahan pola makan. Sedangkan di Asia sendiri, negara-negara Asia itu kasusnya rendah bila dibandingkan dengan keturunan dari Eropa, Amerika maupun Afro-Amerika itu orang Asia itu kasusnya rendah. Ya. Kecuali kecuali kalau dia punya herediter, keturunan dari orang tua yang kemungkinan ada CA prostat, ya pernah mengalami CA prostat, maka anak cucunya yang laki, terutama yang laki-laki itu harus diperiksakan PSA secara rutin. Kalau kondisi seperti ini usia 40 tahun itu mesti setahun sekali harus diperiksakan PSA-nya dari usia 40 tahun. Tapi kalau misalkan ingin tidak kecolongan orang yang bukan keturunan, bukan ada herediternya, boleh melakukan pemeriksaan PSA. Tapi di atas usia 50 tahun. Di atas usia 50 tahun, 1 tahun kalau nilainya itu rendah, tidak perlu setiap tahun, 2 tahun sekali, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu rutin. Tapi kalau ada kecurigaan dia di atas, nilainya di atas 4, ya kecurigaan ke arah sana, ke arah prostat, maka bisa diperpendek antara 3 sampai 6 bulan dan juga pemeriksaan tambahan yang lain. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi, seringkali kan kanker prostat itu benjolannya itu kecil. Jadi misalkan ukuran prostat itu diameternya itu 3 sampai 4 cm. Sedangkan kalau CA prostat itu benjolannya hanya setengah senti dan terletak di daerah perifer sehingga seringkali biopsinya itu tidak kena, ya, meleset. Nah sekarang ada alat baru yang
pemeriksaan baru, bukan USG lagi, tapi menggunakan MRI, ya, multiparametrik MRI. Dari multiparametrik MRI itu lebih jelas di situ benjolannya letaknya di mana. Nah, sekarang alat biopsinya itu menggunakan robot. Jadi hasil foto dari multiparametrik MRI tadi di-downloadkan ke robotnya itu, nanti jarumnya robot itu bisa diarahkan ke daerah yang curiga. Itu hampir 95% akan kena biopsinya. Nah, kalau sekarang ini hanya dengan menggunakan USG, kemudian transrektal, itu seringkali uh, tidak kena dari kankernya. Sehingga meskipun PSA-nya sudah tinggi di biopsi, ternyata tidak kena kankernya. Jadi itu. Jadi sekali lagi screening itu untuk kanker prostat sampai saat ini belum ada panduannya. Karena itu tadi biayanya tinggi dan angka kasus kejadiannya tidak sebanding. Terima kasih. Baik, tadi menjelaskan sekali ya, apalagi ada teknologi terbaru ternyata ya, tentang sampai penggunaan robotik ya untuk presisi tadi, karena memang ternyata kecil 3 sampai 4 cm dan penambahan setengah senti pun itu bisa suatu CA dan tentu karena Prof tadi mengatakan tempatnya juga tersembunyi, jadi tidak mudah ya, jadi jangan dilihat seperti kanker mulut rahim ya, apalagi kanker mulut rahim itu natural historinya jelas. Satu-satunya kanker yang punya natural history jelas ya cuma pada CA cervix. Makanya screening itu sangat ampuh di sini ya. Jadi program nasional bukan pada CA prostat tentunya. Terima kasih sekali Dokter Wahyu. Jadi itu tadi banyak yang menjelaskan ya ke syarat-syarat semuanya ya. Eh, apa itu apa tantangan kita untuk melakukan diagnosis suatu keganasan pada prostat ini ya memang nggak mudah. Kemudian eh, Prof itu saya lihat di videonya juga menyatakan benar ya dok ya. Jadi angkanya sekitar 30/100.000 ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Kemudian memang screening itu tidak ada screening yang apa itu yang sudah ditetapkan ini yang akan membuat screening. Kemudian bertanya tentang ini, semua CA itu kan biasanya gini, kalau misalnya stadium awal ya, stadium 1, stadium 2, maka kita bisa melakukan sampai tindakan operatif radikal, mengangkat semuanya seperti itu ya. Kemudian eh, pertanyaannya, kalau untuk stadium awal, untuk 5-year survival rate-nya dibandingkan dengan stadium lanjut, mungkin stadium 3, stadium 4 atau metastase itu gimana dengan eh, apa itu survival rate-nya? Mengingat dia kan pembunuh yang cukup menakutkan buat laki-laki di samping CA paru. Silakan Prof. Mungkin nanti Dokter Wahyu juga. Ya, tentunya ya, kalau stadium awal ya tentunya survival rate-nya lebih bagus dibandingkan yang sudah metastasis. Nah, pasien-pasien yang datang di tempat kita ini memang kebanyakan sudah stadium akhir. Jadi ya eh, saya kira hampir semua tumor itu ya, semua kanker kebanyakan sudah stadium akhir, termasuk serviks pun sudah demikian. Jadi ya memang beda. Kalau misalnya stadium awal sudah kemudian dilakukan operasi tadi, misalnya tumornya masih dalam kapsul ya, masihnya belum keluar sama sekali. Misalnya ya kalau dilakukan operasi radikal tadi itu, tentunya ya survivalnya lebih bagus. Kemudian beda dengan yang sudah ada metastase. Jelas itu memang kalau sudah metastase ya sulit lah. Artinya itu ya dilakukan terapi apapun juga memang ya agak susah. Mau diradiasi, kemo dan sebagainya memang sulit juga kalau sudah stagingnya lebih lanjut itu. Ya itu mungkin Dr. Wahyu bisa nambahin Iya, juga. terima kasih Prof. Mungkin Dokter Wahyu, Dok, silakan Dok. Iya, kalau masih stadium awal, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau stadium awal itu kan masih kuratif treatment, terapi kuratif, bisa operasi radikal maupun radioterapi. 5-year survival rate-nya masih tinggi, masih di atas 80% Oh, untuk yang masih localized. Tapi kalau untuk yang sudah stadium 3-4, berarti kan dia apa namanya palliative treatment. Palliative treatment artinya pengobatannya ini adalah menghentikan dan memang hilang pada saat itu. Seperti contohnya begini, Dr. Yusuf. Apa namanya pasien dengan datang tidak bisa jalan, ternyata
kanker prostat metastase ke tulang belakang. Jadi terjadi paraparese inferior, nggak bisa jalan. Ini seperti sulapan, jadi dikasih obat, begitu disuntik anti hormon, kemudian dalam waktu 1 minggu orangnya bisa sehat kembali, jalan kembali. Karena apa? Karena tumornya sendiri itu shrinkage, mengecil. Nah, tapi itu ada waktunya, ada waktu paling 6 bulan, paling lama ya 1 tahun. Setelah itu dia tumbuh lagi. Gitu. Jadi itu paliatif treatmentnya seperti itu. Ya, jadi kalau sudah stadium 3-4 ya survivor rate-nya 5 tahun itu lebih rendah, enggak sampai 50%. Ya, saya kira itu. Baik, eh, sudah hampir kurang 4 menit lagi. Peserta sudah sekitar 450-an ini tadi, Prof. Toyo dan Dr. Wahyu. Mungkin ada ini kata-kata mungkin penutup untuk Prof. Toyo untuk CA prostat, nanti disusul oleh Dr. Wahyu. Bagaimana kita sebaiknya kalau kita di FKTP. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi pertama ya, tadi kalau ada laki-laki terutama ya, laki-laki tadi tentunya ada keluhan kencing ya, keluhan kencing, kemudian juga tadi seperti gejala prostat yang lain ya, kencing tidak lancar, kemudian pancaran lemah, malam sering nokturia, kemudian juga ada kencing darah ya, kemudian juga tadi ada tadi kan memang ada faktor genetik ya, ada riwayat genetik orang tuanya itu, kemudian ada pernah operasi prostat, pernah ada kanker, kemudian juga labnya PSA tinggi ya, PSA tinggi misalnya ya, harus segera, tentunya harus segera ke dokter ya, ke dokter kalau ada pasien-pasien. Dan jadi misalnya kalau pasien harus segera ke dokter, jadi kalau kepanjenenganin dokter ya tentunya setelah jadi PSA tinggi, kemudian RT-nya, kemudian ada tumor, gejala ada keras dan nodul sebagainya, kemudian sudah dilakukan. Biasanya kalau di darah yang ada kan USG ya, USG sudah ada gambaran, ada gambaran CA, tentunya harus segera dirujuk ke ke ahlinya lah ya, supaya tahu bahwa mungkin ada tindakan lebih lanjut, mungkin perlu dilakukan mau diterapi radiasi di nanti bisa ditentukan stitchingnya ya, supaya kita tahu untuk terapinya. Jadi saya kira jangan sampai telat ya. Kalau sudah jelas ada dari riwayat kencing, ada gangguan kencing, kemudian RT-nya sudah jelas ada nodul ya, kemudian dibantu dengan PSA yang tinggi ya, kemudian apalagi sudah punya USG ya, segera dirujuk ke ahlinya ya, atau ke rumah sakit yang memang ada ahli urologinya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Toyo. Silakan Dr. Wahyu untuk closing statement-nya. Ya, saya kira ini yang penting ya. Kalau pasien laki-laki usia di atas 50 tahun, kemudian datang ke layanan primer dengan keluhan, keluhan miksi, itu wajib melakukan pemeriksaan PSA. Tapi kalau PSA-nya itu ternyata tidak tinggi, masih di bawah 4, ya, normal, silahkan saudara sebagai dokter umum, layanan umum memberikan terapi. Dianggap itu sebagai keluhan karena pembesaran prostat zina. Jadi saudara menangani, memberikan terapi selama tidak terjadi retensi urin, itu diperbolehkan, dipersilakan. Tapi kalau diperiksa PSA kemudian terjadi peningkatan PSA, apalagi di atas 10, maka uh, harus segera dirujuk ke ahli urologi. Jadi jangan diobati untuk menurunkan PSA, jangan. Tapi kalau PSA-nya itu masih dalam borderline, artinya itu PSA antara 4 sampai 10, itu kan daerah abu-abu, antara 4 sampai 10. Ada kemungkinan itu karena inflamasi. Makanya boleh saudara sebagai dokter umum, kalau PSA antara itu, boleh dicoba dengan pemberian antibiotik dalam jangka waktu paling tidak 2 minggu. Ya, antibiotik golongan quinolon. Berikan antibiotik 2 minggu, kemudian evaluasi ulang PSA. Kalau PSA-nya menurun ya karena kemungkinan inflamasi. Tapi kalau PSA-nya tetap atau bahkan naik, maka segera dirujuk ke dokter urologi untuk screening lebih lanjut. Jadi intinya itu, boleh melakukan terapi, tapi syaratnya periksakan PSA-nya. PSA-nya normal, sudah silakan untuk memberikan treatment pada pasien ini. Saya kira itu. Betul, terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih semuanya atas penjelasan yang sangat lengkap oleh Prof. Sutoyo dan Dr. Wahyu terkait CA prostat ini. Eh, Peserta kita lumayan sekitar 450-an, semuanya dokter di layanan primer ini, Prof. Mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang kita sharing pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Sutoyo dan Dr. Wahyu. Sehat-sehat semuanya. Saya kembalikan lagi acara ke host kita, Dr. Linda Astari. Silakan Dr. Linda. Terima kasih Prof. Dr. Wahyu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Toyo. Terima kasih Prof. Toyo dan juga Dr. Wahyu yang sudah berbagi ilmu pada sore hari ini. Menarik sekali Prof, Dokter, karena ini pertanyaannya cukup banyak ya Dok. Ada mungkin 22 pertanyaan dan juga peserta mencapai 450 orang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof dan juga Dokter bisa membantu teman-teman sejawat di FKTP untuk menangani ataupun merujuk kasus CA prostat. Baik, para peserta webinar Dolan ID Surabaya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingatkan untuk Dolan ID minggu depan, jangan lewatkan juga pada pukul 15 sampai 16, dan masih dengan topik keganasan atau kanker. Jadi untuk minggu depan topiknya adalah CA paru dengan narasumber dari Perhimpunan Dokter Paru dan juga Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi. Jadi kolaborasi multidisiplin. Mudah-mudahan para peserta sekalian nanti bisa diskusi dan juga bertanya tentang CA paru kepada para narasumber atau ahli yang akan menjadi pembicara pada webinar Dolan ID minggu depan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Prof. Sutoyo dan juga Dr. Wahyu dan juga moderator Dr. Muhammad Yusuf. Dengan demikian saya tutup webinar Dolan ID seri ke-61. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Prof. Sutoyo, Dr. Wahyu. Dr. Linda. Terima kasih, Dr. Linda, Prof.